What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Tahun 2022 hampir saja berakhir dan Marvel Studios sudah merilis semua project mereka sekaligus juga dengan dirilisnya Black Panther Wakanda Forever. Artinya juga menutup fase 4 mereka dan akan dilanjutkan dengan fase 5 dari MCU. Nah, berhubung tahun 2022 sudah hampir berakhir, artinya kita sah-sah saja akan mengurutkan pilihan project mereka ini dari yang terjelek sampai ke terbaik. Akan kita buatkan peringkatnya di video kali ini, dan kita akan mulai dari versi TV show mereka ataupun versi seriesnya. Tapi peringatan buat teman-teman semuanya, peringkat yang kita jelaskan ini nanti bisa saja berbeda dengan peringkat versi kalian. So, mungkin kalau kalian berbeda atau kurang setuju, silahkan tambahkan di kolom komentar, dan juga berikan juga peringkat versi kalian dari yang terjelek sampai ke terburuk di versi kalian untuk series dari Marvel Studio ini guys. So, sekarang langsung saja kita ke urutan ke-10 ataupun series terjelek dari Marvel menurut kita. Siapakah dia? Menurut kalian siapa? Dan urutan series terjelek menurut kita versi Marvel Studio adalah dipegang oleh She-Hulk Attorney at Law. Ya, mungkin ada kalian setuju, ada yang enggak. Tapi memang secara keseluruhan kalau kita lihat setelah menyaksikan series dari She-Hulk Attorney at Law ini, memang tampaknya series ini gagal mencari jati diri dari sang karakter utama, dan juga secara cerita secara keseluruhan menurut gua memang selain memang per episodenya itu lambat, bener-bener kayak bertele-tele dan juga kehilangan arah di pertengahan, barulah di menjelang 2 episode terakhir baru terasa mulai bombastis dari series ini. Tapi dari episode 2 sampai ke episode pertengahan itu bener-bener hambar dan seolah-olah mengulur-ngulur waktu, dan ini lebih baik dibuatkan versi film yang lebih versi pendeknya, bahkan mungkin versi Marvel Special Presentation kali ya lebih cocoknya. Dan juga selain memang berjalan lambat sekali dari series ini, gue kurang setujunya adalah dari segi penulis dan juga sutradara kurang rapi, di mana mereka gagal untuk mencari jati diri dari series ini, juga termasuk karakter utamanya. Karena dari ceritanya sendiri ini adalah bergelut di dunia hukum, Attorney at Law juga, sedangkan di dalam ceritanya lebih banyak mengekspos kehidupan dari Jennifer Walters, masyarakat sipil dalam arti lain. Jadi bingung nih, apakah mereka ingin mengeksplor kehidupan masyarakat sipil biasa, yaitu dalam hal ini adalah Jennifer Walters, atau justru mereka ingin mengeksplor kayak dunia hukum versi MCU. Tapi keduanya cukup gagal, nggak ada yang benar-benar konsentrasi di film ini untuk hal mendebarkan dari sisi hukum. Perdebatan di dalam ruang sidang pun menurut gue nggak terlalu mendebarkan, cuman di bagian kayak Daredevil sama dia bacot dan juga kayak debat gitu, itu ya sedikit, tapi nggak bener-bener wah. Dan juga bahkan kehidupan dari sang masyarakat sipil ini, si Jennifer Walters, juga nggak terekspos dengan baik. Justru penulis ataupun saudara ini kayak membunuh karakter utama, di mana setelah menyaksikan series dari She-Hulk ini kita beranggapan wah, karakter utama ini seolah-olah kerjaannya cuman ya cari kehidupan seks aja gitu ya. Nggak sedikit orang yang berpikir seperti itu. Aduh, kenapa nih karakter She-Hulk kok kayak gini gitu lah. Tapi hal yang paling menarik dari series ini adalah kita melihat bahwa Marvel sudah mulai berani untuk memberikan sebuah lucu-lucuan series yang main-main, dalam kata lain kayak mereka breaking the fourth wall kayak gitu. Dan kedepannya mungkin series She-Hulk ini karakternya pun akan datang ke project-project Marvel lainnya, dan mungkin akan lebih baik mereka ini nebeng crossover ke film lain daripada dibuatkan series sendiri seperti ini. Jadi seolah-olah sang karakter utama ini lebih cocok menjadi karakter sampingan di seriesnya sendiri, dan kita justru lebih berdebar menyaksikan Daredevil dan yang lainnya. Bahkan juga untuk villain utama dari film ini juga nggak jelas siapa, dan ya menurut gue cukup layak She-Hulk Attorney at Law menjadi series terburuk dari fase 4 MCU. Terburuk di antara yang terbaik ya, inget ya, bukan yang bener-bener jelek gitu guys ya. So itulah series terburuk dari fase 4 MCU yang hadir dalam streaming. Sekarang kita sampai ke nomor 9, project terjelek dari fase 4 MCU ini dipegang oleh
menurut kita adalah dipegang oleh Werewolf by Night. Ya, mungkin kalian setuju dan banyak juga yang gak setuju. Bang, itu kan series yang luar biasa, selera lu aja yang jelek. Menurut kita, ini bukan series sebenarnya, memang special presentation, ini lebih tepatnya adalah film pendek. Tapi memang tidak bisa dipungkiri secara keseluruhan gue sangat menikmati film pendek dari Werewolf by Night ini karena rasa mendebarkannya dan kayak eksperimen dan juga warna barulah dari Marvel Studio, dan juga kita ngeliat bahwa series ini lebih ke idealis, seolah-olah Marvel ini pengen menunjukkan ini loh gue juga bisa bikin kayak gini, meskipun memang dibuat versi special presentation yang mereka juga nggak mau ngambil resiko juga sebenarnya. Ini kayak project mereka rugi ya terserah, nggak ya yang alhamdulillah mungkin kayak gitu ya. Tapi memang kalau gue lihat secara keseluruhan dari segi cerita, memang Werewolf by Night ini nanggung dan juga kurang matang. Baik dari cerita ini kayak masih di ending akhir pun masih tergopoh-gopoh gimana, dan terlalu idealisnya ini akhirnya membuat kita kurang nyaman menyaksikan, baik dari sinematografi dan juga scoringnya pun kayak agak terlalu berat lah untuk gue yang suka film-film ringan mungkin ya. Ya gitulah, gue suka film ringan. Tapi memang dari segi teknologi pun kayak digunakan film ini kayak teknologi rendah, kayak Kevin Feige ini kayak menyerahkan, ya udah buat deh sejadinya aja lu, jadinya gimana ya, yang penting ini cuman special presentation ya udah gitu. Jadi nanggungnya itu dari segi cerita nanggung, kemudian juga dari segi kostum itu yang paling benar-benar mengganggu gue, dimana CGI pun kurang total, meskipun memang menting menurut gue udah lumayan menarik di sini, tapi dari segi karakter utama kayak Werewolf by Night-nya ini kayak orang yang cuman pakai kostum guys. Ini berasa kayak nonton kita pagelaran seni anak-anak SMA atau anak-anak SMP yang pakai kostum serigala. Ya udah kayak gitu kayak nggak ada kesan nyatanya sama sekali, dan itu sih yang membuat film ini menjadi 2 terjelek versi daily screen guys. So itulah nomor 2 terjelek dari project streamingan dari Marvel Studio. Sekarang kita berlanjut ke nomor 8. Ini mulai naik ya guys ya. Jadi yang nomor 8 ini sebenarnya agak sedikit galau gue milihnya, apakah ini harus diletakkan di nomor 8 apa enggak. Tapi ini juga sebenarnya filmnya sangat menarik gitu loh. Jadi langsung saja nomor 8 ini dipegang oleh The Guardian of the Galaxy Holiday Special yang baru aja dirilis. Memang film ini tuh dibandingkan dengan film lain sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Film ini sangat ringan, ceritanya pun kayak sekedar cerita tontonan minggu pagi kalian, pengganti film Home Alone kayak gitu di versi Natal. Gue cukup suka sebenarnya dengan series ini, sekedar untuk intermezzo saja. Sukanya itu suka dengan benar-benar film yang plek, dengan konsep yang matang, dengan film yang sekedar untuk menghabiskan waktu aja tuh sukanya beda kan, kadar sukanya tuh beda. Nah untuk The Guardian of the Galaxy Holiday Special yang gue rasakan adalah sukanya biasa aja dengan cerita yang sesimpel itu. Menurut gue menyenangkan, dan ini juga merupakan project Marvel yang tanpa villain. Ternyata ya cukup berhasil karena sebenarnya banyak sekali cerita yang bisa digali dari setiap member dari Guardian of the Galaxy, dan gue bisa melihat sisi berbeda dari setiap membernya, bagaimana kekeluargaan mereka. Untuk kejelekan sih nggak banyak ya, tapi lebih ke film ini nggak bisa di-compare dengan urutan seri-seri mereka, seri-seri serius dari Marvel lainnya, termasuk juga Werewolf by Night kan sebenarnya walaupun special presentation tapi juga sebenarnya series ini adalah serius, berbeda dengan Holiday Special. Ya syukur-syukur gue masukin Holiday Special ini di nomor 8, dan series ini menyenangkan sekali untuk ditonton, apalagi buat teman-teman yang merayakan Natal ataupun sekedar untuk menghabiskan momen-momen tahun baru kalian. Film ini sangat layak, dan cacat sekali sih kekurangannya mungkin ya, karena kekurangannya mungkin nggak terlalu serius aja, dibikin sekedar special presentation saja guys. So sekarang mari kita berlanjut ke urutan ke-7 dari series terbaik dari Marvel Studio adalah siapa? Menurut kita urutan ke-7 dipegang oleh Miss Marvel. Ya sebenarnya gue juga cukup galau apakah Miss Marvel bisa gue letakkan di nomor 5, 4 mungkin, karena gue cukup suka dengan series ini. Tapi akhirnya kita putuskan setelah persaingannya sangat ketat, Miss Marvel kita dudukan saja di nomor 7. Karena apa nomor 7? Karena secara mengejutkan Iman Vellani yang nggak tahu dari mana ini anak, kita nggak kenal, nggak pernah menonton filmnya sebelumnya, bahkan dia juga memang beneran real fans dari Marvel Studio. Jadi
kayaknya orang gue lihat dari latar belakangnya dia sekedar kayak pemain teater, tapi ternyata setelah debut live actionnya di Marvel Studio, sekali debut langsung Marvel Studio ya, ternyata mengejutkan, acting luar biasa, tampangnya benar-benar mendukung, apalagi origin story dari Miss Marvel ini juga tertata sangat rapi. Gue sangat suka. Seriesnya memang teenagers, ringan, dan gak bisa juga di-compare dengan series yang serius, tapi itulah kelebihan dari series Miss Marvel, kita nggak terlalu banyak mikir tapi nggak juga ringan, jadi ada banyak sekali momen-momen plot twist, kejutan yang menarik. Tapi selain cerita, gue juga cukup suka dengan banyaknya karakter, juga perkembangan karakter di film ini, terutama dari keluarga dari Miss Marvel. Menurut gue mereka ini benar-benar memperkaya cerita seriesnya, menyenangkan sekali menyaksikan film ini. Terlepas itu banyak sekali orang-orang barat yang mungkin nggak mau bahas series ini karena ada kayak ke muslimannya yang gue perhatikan kayak agak gimana gitu. Miss Marvel tuh kayak agak kurang kalau di luar sana, tapi secara general banyak sekali memberikan nilai positif kepada Miss Marvel ini, baik di situs-situs film dan juga di review-review di luar sana bagi yang menontonnya. Dan menurut gue film ini layak mendapatkan urutan ke-7, dan kita benar-benar akhirnya melihat debut dari Jean dan juga villain-villain utamanya. Tapi memang yang cukup mengganggu yang membuat series ini masuk urutan 7 adalah ketidakjelasan dari bangsa Jin ini setelah series dari Miss Marvel ini. Kemana ini bangsa ini, apa selanjutnya gitu. Banyak sekali teka-teki yang masih agak plot hole ataupun kosong ke depannya, dan juga kayak mereveal bahwa Miss Marvel ini sebagai mutant, sedangkan dalam komik dia ini bukan mutant melainkan Inhuman. Itu agak sedikit membingungkan yang membuat gue kurang suka dengan klimaks dari Miss Marvel. Tapi secara keseluruhan ini merupakan origin story dan juga series teenagers yang sangat menyenangkan, guys. Nah, itulah urutan ke-7 dari series terbaik dari fase 4 MCU. Untuk urutan ke-6, jeng, siapa yang kira-kira menduduki urutan ke-6? Yap, gue akhirnya memutuskan untuk memberikan peringkat dari series What If di urutan ke-6 ini, karena meskipun ini adalah series animasi tapi ceritanya sangat kaya, karena di setiap episode itu diceritakan berbeda karakter dan juga superhero yang berbeda juga. Dan gue cukup suka dengan konsep What If ini di versi live action ya. Kalau dalam komik kita juga cukup tahu kan, di versi live action kita akhirnya bisa melihat sisi berbeda dari dunia lain. Kalau dunia utama dari MCU itu diterapkan di dunia lain, itu ternyata berbeda, dan juga sangat menyenangkan melihat karakter-karakter superhero favorit kita ternyata berbeda di dunia ini. Contohnya gue sangat suka dengan series ini adalah hadirnya Doctor Strange Supreme, yang menurut gue bener-bener supreme luar biasa gitu lah, karena perkembangan karakternya, darknya itu bener-bener menarik. Bahkan menurut gue lebih suka cerita Doctor Strange yang di versi What If ini daripada di versi filmnya, yang menurut gue agak gimana gitu loh, nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi alangkah baiknya kalau Marvel ini membuat cerita Doctor Strange sedark ini gitu loh. Tapi apakah mereka mau mengambil resiko sebesar itu untuk penonton yang semua umur ini? Ya kalian tahu sendiri jawabannya gitu loh. Tapi secara keseluruhan gue sangat suka, dan gue benar-benar menantikan series dari season kedua dari What If ini, karena menampilkan banyak hal tak terduga yang tidak bisa kita saksikan di versi live action ataupun versi utamanya. Jadi sama aja kayak series What If ini adalah series idealis yang menurut gue juga sangat menyenangkan. Meskipun memang series ini nggak menempati peringkat pertama kita, adalah karena ada beberapa episode yang menurut gue terlalu ya bertele-tele juga, akhirnya kosong, dan hanya keseruan itu mulai ke menjelang ke detik-detik akhir dari seriesnya. Menurut gue itu yang membuat dia berada di posisi ke-6. So sekarang kita berlanjut ke posisi ke-5, series terbaik dari Marvel Studio di fase 4 ini. Kira-kira siapa? Akhirnya setelah pemikiran cukup panjang, gue memberikan series The Falcon and Winter Soldier di urutan ke-5 dengan beberapa pertimbangan. Series The Falcon and Winter Soldier menurut gue cukup layak menduduki posisi ke-5 karena akhirnya di series ini kita berhasil melihat sisi lain dari sang Captain America baru, yaitu The Falcon, dan juga melihat bagaimana keadaan terbaru dari Winter Soldier, dan juga banyak sekali karakter-karakter baru yang bermunculan di sini. Kita bisa melihat ada Val, ada juga US Agent, dan bahkan nantinya mereka akan bertemu dengan Yelena Belova, mungkin bukan di series ini, tapi sangat menarik sekali menantikan
banyak sekali misteri-misteri yang hadir di series ini, tapi yang membuat gue kurang suka dan membuat ia hanya duduk di posisi kelima adalah sebenarnya film ini ceritanya itu sangat simpel dan mengerucut. Lebih cocok film ini dibuatkan sebuah film saja karena memang potongan-potongan berapa episode ya, kurang lebih kayak 6 episode ya kali ya, The Falcon Winter Soldier ini tuh bener-bener kelihatan bahwa mengulur-ngulur waktu, dicacah-cacah, dibaca-pecah menjadi beberapa episode, seolah-olah kayak mengisi slot yang sudah disediakan untuk dibuatkan series, padahal ceritanya cukup simpel dan alangkah lebih baiknya dibuatkan film saja dengan perkelahian yang lebih menakjubkan dan juga dibuat ceritanya lebih rapi lagi. Menurut gue kurangnya di situ saja, dan juga mulai ya penyakit Marvel ya, mulai di menit-menit akhir dari episodenya ini mulai mereka itu kayak tergesa-gesa menyudahi filmnya, sehingga kita ada beberapa hal yang menurut gue kurang puas dan juga kurang menyenangkan lah dari series The Falcon Winter Soldier ini guys. So sekarang mari kita berlanjut ke posisi keempat dari series terbaik Marvel Studio yang hadir di fase 4. Menurut kalian siapa? Jeng. Setelah pergulatan lagi, pemikiran panjang, akhirnya gue memutuskan untuk Hawkeye yang menempati posisi keempat dengan beberapa pertimbangan. Dan secara keseluruhan gue sangat suka dengan series Hawkeye karena ceritanya ini cukup rapi ya, dan juga perkembangan karakter luar biasa, debut dari Kate Bishop dan juga hadirnya Yelena Belova juga membuat ketegangan tersendiri, terutama untuk Kate Bishop di sini menakjubkan dengan direkrutnya Hailee Steinfeld sebagai Kate Bishop. Menurut gue sangat cocok, dimana series ini menjadi cukup menyenangkan, dan juga penggambaran Hawkeye seolah-olah sang pahlawan kita yang sangat kuat ini seolah-olah sudah lelah dengan dunia persuperioran, dan juga ada banyak sekali kehidupan yang membuat ia menyesal, terutama dengan kematian dari Black Widow. Di sini akhirnya mereka benar-benar berhasil membuat bagaimana menceritakan perkembangan karakter dari Hawkeye dari versi Avengers Endgame sampai ke versi seriesnya, dan gue sangat suka dengan penceritaannya. Tapi memang lagi-lagi adalah penyakit dari Marvel, mereka mulai kedodoran di menit-menit akhir dari episodenya, dimana dibuat setelah dibangun hype yang cukup menarik dari episode pertama, kedua hingga kelima dan sebagainya, akhirnya menjelang episode akhir kedodoran, akhirnya mereka seolah-olah memotong cut selesai di situ saja, membuat film ini kayaknya menurut gue agak anti klimaks. Justru hadirnya Kingpin pun nggak terlalu berpengaruh. Harusnya Kingpin ini benar-benar diceritakan bagaimana, dan juga agak ditambahlah scene ataupun dialog dan juga layarnya, tapi keadaannya memang kayak gitu. Dan lagi-lagi kita harus menunggu series selanjutnya. Menurut gue agak gatel aja gitu ya, lagi-lagi penyakit Marvel ya, mereka mulai untuk versi series mereka itu selalu kedodoran di menit-menit akhir, dan kita sebagai fans pun bahkan sering mikir, aduh apakah sempat diceritakan dalam waktu 45 menit saja di episode akhirnya, cerita yang menurut gue masih panjang. Ternyata ya mereka terlalu terburu-buru setiap menit-menit akhir dari series mereka guys. So sekarang mari kita berlanjut ke urutan ketiga series terbaik dari Marvel Studio di fase 4, dipegang oleh siapakah dia? Akhirnya dipegang oleh Moon Knight. Ya, mungkin kalian berpikir Bang, Moon Knight itu harusnya nomor 1 dong, itu series terbaik. Menurut gue agak pro kontra, boleh setuju boleh enggak dengan pendapat kita, tapi gue jujur sangat salut dengan acting dari Oscar Isaac, dimana dia ini benar-benar bisa menggambarkan sisi berbeda dari dirinya, penyakitnya ini. Kadang dia menjadi seseorang yang lain, kadang juga dia menjadi seseorang yang lain, dan hadirnya budaya-budaya Mesir yang kayak sekarang tuh, zaman sekarang agak jarang film-film Hollywood mengeksplor dunia kemesir-mesiran, bagaimana mumi-mumian itu kan udah sangat jarang. Tapi dengan hadirnya Moon Knight menurut gue akhirnya memberikan kesan misterius tersendiri. Setiap episodenya kita benar-benar menerka-nerka, wah gimana nih selanjutnya. Jadi kayak ada hype yang menunggu momen-momen setiap minggunya yang enggak kita rasakan di seri-seri sebelumnya. Karena dengan kemisteriusan juga kematangan ceritanya, gue sangat suka dengan series Moon Knight ini. Ya, tapi lagi-lagi memang sangat disayangkan villain utamanya harus meninggal kayaknya ya, kalau nggak salah di series ini. Belum jelas juga, nanti bisa jadi mereka bangkit lagi. Tapi yang jelas adalah series ini sangat layak dinantikan di series season yang keduanya. Tapi yang jelas adalah Moon Knight sangat layak untuk kita nantikan di season kedua, karena
ya lagi-lagi penyakit Marvel ya. Season pertama itu masih kurang klimaks ceritanya. Gue benar-benar menantikan season kedua. Mungkin inilah dibuat agak sedikit ngegantung karena memang akan dibuatkan season keduanya. Bahkan memang sekarang kayaknya kabarnya lagi sedang tahap produksi untuk season kedua dari Moon Knight. Mari kita nantikan saja guys. Dan sekarang adalah momen-momen menegangkan. Kita sampailah di urutan kedua dan juga pertama dari series terbaik Marvel Studio di fase 4 ini. Menurut kalian siapa yang terbaik? Karena di sini tinggal ada series WandaVision, tinggal ada series Loki. Nah, menurut kalian mana yang wajib dan juga pantas mendapatkan peringkat pertama dari series terbaik dari Marvel fase 4? Mana menurut kalian? Akhirnya mohon maaf kalau ini nggak setuju dengan kalian ya. Akhirnya setelah memikirkan cukup panjang sekitar 2 malam kita memikirkan ya. Kita memutuskan sangat berat sebenarnya. Kita memutuskan series Loki. Akhirnya series Loki yang menduduki peringkat kedua. Gue sangat suka sebenarnya dengan series Loki ini. Kalau saja nggak dibandingkan dengan series WandaVision, gue yakin Loki ini adalah series favorit gue. Dan juga series Loki menurut gue yang season pertama ini adalah series terbaik, juga salah satu yang terbaik yang pernah dibuat selama ini. Karena akhirnya dari series Loki ini kita dibukakan gerbang bagaimana keadaan multiverse yang wah luar biasa. Yang sebenarnya keadaan multiverse di luar jangkauan waktu timeline ini kita pengen lihat juga di film Doctor Strange yang kedua, tapi ternyata nggak ada. Dan di series Loki ini benar-benar kita diperlihatkan luas sekali men, timeline dari MCU bercabang-cabang itu luar biasa. Bahkan juga hadirnya TVA ini benar-benar berasa nyata aja keadaan TVA ini. Kayak bahkan setelah nonton seriesnya dan juga nonton filmnya ini kayak seriesnya, tapi di kehidupan nyata kita memang berasa mikir kayak apa beneran ada ya TVA di luar sana, kayak di luar multiverse ini. Kayak saking keluar biasanya series ini akhirnya terbawa ke dunia nyata dan kita agak sedikit rancu dengan apa yang terjadi. Dan gue sangat suka hadirnya kayak agent Mobius dan yang lainnya. Kemudian juga minat cinta dari Loki ada banyak sekali di sini, juga varian-varian dari Loki, istilah varian bahkan sampai sekarang masih benar-benar melekat dengan influence sebesar itu. Menurut gue series ini luar biasa dan kita sangat menantikan aksi dari Loki dan juga teman-temannya di season kedua. Dan bahkan juga gue benar-benar mengharapkan mereka hadir di Secret Wars nanti. Minim sekali kekurangan dari series Loki, ya wajar ya, ini udah mulai urutan kedua gitu lah daripada yang lain-lainnya. Menurut gue Loki mantul. Dan sekarang kalian pasti udah tahu lah ya, urutan pertama diduduki oleh WandaVision. WandaVision ini adalah sebagai pembuka gerbang project series dari Marvel Studio. Menurut gue luar biasa, series ini berhasil memberikan hype tertentu. Karena jujur di awal-awal gue kurang yakin dengan Marvel mau buat series. Selama ini kan kayak series-series yang lain agak kurang berhasil ya. Apakah mereka sanggup kayak gitu memberikan citra mereka, apalagi setelah dikonfirmasi bahwa series mereka ini satu garis waktu dengan film mereka, kayak agak ragu gitu. Tapi setelah menyaksikan WandaVision, gila men, WandaVision tuh benar-benar memberikan hal-hal yang kita inginkan di setiap episodenya, sehingga kayak berasa nunggu film di setiap minggunya. Karena di setiap episode tuh selalu dipotong dengan hal yang sangat misterius. Sampai di minggu kedua kita nunggu lagi apa nih. Bahkan sampai seriesnya berakhir pun kita kadang terkecoh dengan tebakan-tebakan tersebut. Bahkan dari series WandaVision ini istilah teori-teori Mephisto itu kan keluar, dan banyak sekali kayak kita secara pribadi banyak yang dibully, nggak ada Mephisto-nya. Tapi sebenarnya kan memang beberapa hal ini memang dipancing menjurus ke sosok Mephisto ini guys. Wajar kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata nggak muncul. Ya kita berharap nunggu aja di season kedua atau di project selanjutnya, karena bau-bau kecium lah, bau-bau Mephisto ini agak akan dikeluarkan satu saat, tapi kita nggak tahu kapan. Jadi kita nggak bisa menyerah gitu saja dengan teori ini. Tapi yang paling menarik adalah, jujur di series WandaVision ini kalian pasti sangat menikmati berbagai teori-teori dari fans. Ada yang ngomong kayak gini ternyata salah. Itu kayak buat kalian ngakak sendiri. Dan itu kalau kita gagal menebak
apa yang terjadi dalam suatu series ataupun project dari Marvel, itu berarti project ataupun film ini tuh luar biasa dan juga sangat menyenangkan. Orang penulis dan juga sutradara di baliknya luar biasa karena berhasil lah mengecoh fans-fans yang benar-benar udah pro lah ya dalam berteori selama ini. Dan series ini layak sekali mendapatkan nomor 1. Dan perkembangan karakter, acting karakter, percobaan dengan genre kayak gini tuh ternyata berhasil. Sebenarnya kan memang konsekuensinya sangat besar antara berhasil ataupun gagal. Ini dari series ini kan kayak berada di sama-sama di tepi jurang, tapi ternyata berhasil luar biasa. Dan bahkan sampai sekarang gue selalu pengen nonton lagi untuk series WandaVision, dan ada banyak sekali hal-hal menarik yang masih belum terpecahkan juga dari series ini dan sangat layak untuk kita nantikan di season kedua dari WandaVision ini kalau ada gitu lah. Oke, itulah guys urutan dari yang terjelek sampai yang terbaik dari series Marvel di fase 4 ini. Dan ini sekaligus juga menutup tahun 2022 ini dengan fase 4 MCU yang luar biasa. Thank you buat teman-teman yang sudah bersama kita, setia selalu mengikuti perkembangan dari project-project Marvel di tahun 2022 ini. Jangan jerah karena di tahun 2023 ini ada banyak sekali project-project dari Marvel yang akan dirilis. Salah satunya kayak Secret Invasion, itu juga kayaknya menjanjikan dan juga misteriusnya nggak kalah sama Loki dan juga WandaVision. Karena apalagi nih bawa Skrull, siapa saja yang bisa jadi seseorang, siapa saja bisa jadi sesuatu, itu sangat menarik. Kemudian juga ada film Ant-Man, dan mulailah tanda-tanda yang sangat menarik nantinya di tahun 2023 itu mulai banyak sekali hal menyenangkan untuk kita bahas bersama. So pastikan kalian semuanya untuk subscribe channel-channel gue dan juga channel-channel teman gue yang membahas tentang permarvelan dan sebagainya, karena akan banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di tahun 2023 guys. Nah sejauh ini itulah peringkat kita. Dari yang terburuk ini ada She-Hulk dan yang terbaik ada WandaVision. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan peringkat yang sudah kita berikan tadi? Atau kalian nggak setuju? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di tahun 2023 untuk pembahasan dari series-series Marvel selanjutnya. Semoga makin menyenangkan. Thank you buat teman-teman sudah selalu setia di tahun 2022 ini. Mari kita lanjutkan lagi perjuangan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi kesusahan, semoga segera dimudahkan. Dan juga buat teman-teman mungkin lagi nyari kerjaan atau lagi pusing dengan resesi-resesi ini, semoga makin membaik kehidupan kalian semuanya di tahun 2023 ini guys. Thank you dan sampai jumpa kembali.